Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-7. Tapi belakangan ini, ia sungguh-sungguh merindukan seorang pria, seorang saja, itu pun tak pernah berwajah. Sekarang di hadapannya seorang suami berwajah, gagah, tinggi besar, bermata satu, dan semua impiannya bubar. Ia merasa kosong, boleh jadi Mundra sendiri seorang dewa, mungkin juga menyimpan banyak kesaktian pada dirinya. Kau menangis sekarang? Kau sesali mataku yang satu? Oti merobohkan diri pada pangkuan Mundra, dan si mata satu itu membelai rambutnya, pipinya, belayan yang ia impikan tahun-tahun belakangan ini. Waktu tangan kasar itu mengangkat mukanya, dari sebakan mata ia melihat lelaki itu tersenyum, giginya kuning gading berkilat-kilat seperti terbuat daripada suasa, dan ia lihat sepasang gigi taring yang tajam dan kuat. Kalau kau pernah berbenah rumah, mulailah. Aku akan rapikan alat-alat kerjaku. Ia tegakkan duduk Oti, mencium pada bibinya, kemudian meninggalkan pondok. Matahari sudah hampir tenggelam. Waktu ia sampai di kebun buah Dang Hyang Loh Gawe, dihindarinya Maha Guru dan berjalan menepis mencari tempat air. Adakah tidak patut ditemukan dalam keadaan begini kotor? Setelah membersihkan diri, ia berganti pakaian dan masuk ke pemondokan teman-temannya seperguruan. 7 orang itu sedang sibuk menghadapi rontal menghafal para masastra Sansekerta. Ketahuan dari dengung ucapan mereka yang pelan. Tiada bapak menanyakan aku? Ia bertanya, semua mengangkat kepala. Dang Hyang Loh Gawe tidak menanyakan. Mereka menyingkirkan rontalnya dan dengan pandang bertanya menatapnya. Dari mana saja kau? Mukamu sudah hitam biru begitu. Sudah lama kau tak belajar. Kau bisa diusir. Seorang memperingatkan. Biarpun ingatanmu mendapatkan pancaran dari Hyang Ganesha. Arok belajar pamasastra Sansekerta untuk setiap mata pelajaran terlalu mudah untuk disimpannya dalam ingatannya. Dan malam itu, bukan para masastra yang keluar, Dang Hyang Loh Gawe agak lama, duduk termenung di atas tikar pandan berwarna-warni. Para pelajar menunduk menanti, dan waktu itu ia angkat pandangnya, matanya tertuju padanya. Sudah lama aku timbang-timbang, kau seorang muda yang cerdas, giat, gesit, ingatanmu sangat baik, berani, tabah menghadapi segalanya. Aku tidak tahu apakah yang kau perbuat selama ini tumbuh dari hatimu yang suci dan pertimbanganmu yang masak. Ia bukan sebuah bungkusan dan mengeluarkan dari dalamnya seikat tebal rontal. Kau kenal tulisan ini? Kenal ya Bapak Maha Guru, bukankah ini tulisan gurumu yang lama? Benar ya Bapak Maha Guru, Bapak Tantripala. Tahu kau apa yang ditulisnya di sini? Tahu ya Maha Guru, catatan tentang pribadi saya. Benar, adakah waktu yang kau serahkan padaku pada hari pertama kau datang ke sini telah kau baca lebih dahulu? Ampun ya Bapak, adalah bukan menjadi hak saya untuk membacanya, maka tak pernah saya lakukan. Dang Hyang Loh Gawe menghembuskan nafas. Sinar lampu damar itu menyoroti lehernya yang dihiasi dengan keriput usia. Kau semestinya mengerti. Aku tak boleh ragu-ragu. Apakah yang kau perbuat di luar pengetahuanku selama ini keluar dari hati yang sakit
ataukah hati yang dapat menampung karunia para dewa? Biarlah malam ini kita selesaikan dengan baik. Setelah ini, kau bebas tanpa ikatan padaku. Kalau benar tulisan Tantripala ini, kau seorang pemuda yang bisa merusakkan kehidupan dan aturan, itu pun terserah padamu. Setelah ini, aku tidak lagi mengharapkan kedatanganmu, sekalipun kau bebas datang dan pergi. Kau mengerti maksudku? Ya Bapak Guru, saya telah menimbulkan prihatin Bapak Mahaguru Logawi, suatu yang semestinya tidak terjadi dan tidak perlu terjadi. Baik, belum tentu kau belum pernah melihat laut. Belum ya Bapak? Apakah yang lain-lain belum pernah ke Gresik? Ternyata seorang pun belum pernah meninggalkan Tumapel. Baik, mari aku ceritai. Ada sebuah daerah luas di selatan Gresik. Seluas pandang ditebarkan, hanya sawah, sawah dan sawah. Sawah hanya untuk musim kering seperti sekarang ini. Dan kau coba dengarkan saja. Logawi memperingatkan padanya. Coba seorang di antara kalian sekarang terangkan duduk perkaranya. Ia menuding dengan lidi enau. Ya Bapak Mahaguru, yang tertuding memulai. Pada mulanya sawah-sawah itu adalah rawa genangan kali Brantas pada setiap penghujan. Sri Baginda Airlangga telah titahkan untuk membuka sebuah porong sampai ke laut. Tanah galian itu kemudian dibikin jadi tanggul pada kiri dan kanan. Kemudian porong itu dipergunakan untuk mengurangi beban muara Brantas, menjadi jalan kapal perang bila pulang mudik. Seorang pelajar yang mendapat tudingan giliran meneruskan. Panjang porong itu melebihi garis tengah negeri Janggala, diselesaikan selama 3 kali 30 hari. Dilaksanakan pada tahun Saka 1000. Diang Logawi mendeham. Ia memindahkan perhatian kepadanya tanpa berbicara, dan ia memulai. Ya Bapak Mahaguru, saya belum pernah melihat Gresik, porong, pengedukan, dan penanggulangan Brantas pada bagian-bagian yang telah diperlukan, semua untuk kesejahteraan kawula dan negeri, mengurangi penyakit dan bencana tahunan, meningkatkan perdagangan dan pertahanan negeri. Dan Hyang Logawi untuk kedua kali mendeham. Katakan apa yang kau ketahui, bukan pendapatmu tentangnya. Ayo. Ya Bapak, apalah artinya pengetahuan tanpa pendapat? Baik, aku harus percaya kau telah mengetahui semua itu, dan kemudian berpendapat. Aku harus percaya, bukan sebaliknya yang terjadi. Berpendapat tanpa berpengetahuan, hukuman mati bagi seorang calon Brahmana. Dia tak akan mungkin jadi Brahmana yang bisa dipercaya. Saya Bapak. Baik, aku anggap kau banyak tahu, lebih banyak daripada yang kau peroleh daripadaku. Kau telah dapat membaca sendiri Rontal tanpa bantuanku lagi. Ingin aku mengetahui sampai di mana dan seberapa pengetahuanmu? Ia terdiam, menutup matanya seperti hendak memulai samadhi. Ia membuka mata dan mengangguk tenang. Baik, apa pendapatmu tentang Sri Baginda Kertajaya? Bukankah ada larangan membicarakan nama Sri Baginda? Hanya sampai di situ pengetahuanmu? Bahwa kita semua murid dan mahaguru bisa dituduh membuat persekutuan gelap dan jahat. Apakah gunanya pendapat kalau hanya untuk diketahui sendiri? Tolak Logawi. Di dekat Tunggul Amentung, anjing pun takut menggonggong. Barang siapa takut pada pendapatnya sendiri. Logawi menuding pada pelajar lain. Ya Bapak, dia tak perlu belajar untuk tahu dan untuk punya pendapat. Betul ya Bapak, tidak percuma Hyang Ganesha menghias tangan yang satu dengan parasyu dan tangan lain dengan aksamala, ketajaman dan irama hidup. Tanpa keberanian hidup adalah tanpa irama. Hidup tanpa irama adalah samadhi tanpa pusat. Ampuni saya Bapak. Ya, sekarang katakan padaku,
Pendapat saya dengan tegas sekarang ini ialah Bapak Mahaguru Dang Hyang Logawi tidak suka pada Sri Baginda Kertajaya, apalagi pada akunya di Tumapel, Tunggul Ametung. Bapak percaya pada kami, maka juga percaya persekutuan gelap dan jahat tiada bakal ditundukkan pada kami semua ini. Bapak Mahaguru Dang Logawi menimbang kami semua sebagai telah dewasa untuk bergabung dalam persekutuan para Brahmana, menundukkan kembali Hyang Mahadewa Siwa dan Cakrawartinya. Ampuni saya ya Bapak Mahaguru. Logawi membelalak. Lidi enou di tangannya jatuh. Ia pura-pura tidak tahu dan meneruskan. Bapak Mahaguru Dang Hyang Logawi telah bersekutu dengan kami semua yang mendengarkan saya. Suka atau tidak bersekutu dengan melawan aku Tumapel, Tunggul Ametung, dan Sri Baginda Kertajaya. Tak pernah aku katakan atau nyatakan itu. Logawi membantah, dagunya terangkat menentang. Tidak percuma Bapak Mahaguru pernah ajarkan pada kami tentang sikap dan suka kaum Brahmana terhadap Wangsa Isana keturunan Sri Baginda Airlangga. Dengarkan kata-katanya, hai kalian. Logawi berpaling pada murid lainnya. Tidak lain dari aku sendiri yang selalu memuji-muji Sri Baginda Airlangga sebagai raja pembangunan terbesar. Kali-kali di Tanggul dan di Kedu untuk lalu lintas dan untuk keselamatan pertanian dan kawulo, pelabuhan-pelabuhan terutama Gresik dan Tuban, rumah-rumah suci, bendungan dan jalanan negeri di mana-mana. Karunia prasasti dan dharma pada para pembangun juga di mana-mana. Tak ada yang bisa bantah Sri Airlangga seorang pembangun besar. Satu pada waktunya akan Bapak Mahaguru katakan, hanya satu yang tidak pernah dibangunkannya kedudukan kaum Brahmana, dan yang belum lagi Bapak katakan, Sri Baginda Airlangga melecehkan ajaran, menjungkir balikan para dewa Hindu yang kita semua puja, hormati dan takuti. Kita semua harapkan karunia-Nya dan takuti murkanya. Diagungkannya Hyang Wisnu sebagai dewa tertinggi dewa kaum petani itu, dewa pemelihara itu, dan karena Hyang Wisnu saja menitis pada manusia terbaik di seluruh negeri, manusia terbijaksana di jagat Paramuditya, dan dengan demikian ia sendiri dapat menyatakan diri titisan Hyang Wisnu. Ya Bapak Mahaguru, dengan demikian dia sendiri telah dapat mengangkat diri sebagai seorang dewa dengan segala kebesarannya dan mengangkat nenek moyangnya yang disukainya, raja-raja terdahulu, juga sebagai dewa dengan nama-nama Hindu. Kau, tengah Logawi. Bapak Mahaguru menghormati Sri Airlangga sebagai pembangun agung bagi kemakmuran dan kesejahteraan negeri dan kawulo, tapi dirugikannya kaum Brahmana. Semua teman saya ini masih ingat kecaman Bapak atas diri Sri Airlangga sebagai pendangkal ajaran. Bukankah atas perintahnya Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha dalam Jawa, dan cuma sanduran dari Anyara Parwa atau Parwa ketiga dari Mahabharata, dan karena Parwa itu mirip dengan riwayat Sri Baginda sendiri, bukankah dengan demikian Baginda telah mendangkalkan kitab agung itu? Bahkan Baginda tidak menyerahkan tugas itu pada pertimbangan kaum Brahmana yang lebih berhak. Masih ingatkan Bapak Mahaguru pada ucapan sendiri, hendak menandingi Sansekerta, itu bahasa Jawa, bahasa Parya. Kemuliaan Mahabharata hilang, kedangkalan menggantikan. Logawi dan teman-teman sepengajarannya tenggelam dalam pidatonya. Tidak Mahaguru, orang tak patut melupakannya. Juga saya tidak patut membisukan suatu hal. Para Brahmana siapa saja yang pernah saya temui hanya mengecam-ngecam, menyumpah dan mengutuk. Tak seorang pun pernah berniat menghadap Sri Baginda Kertajaya untuk mempersembahkan pendapatnya. Kaum Brahmana itu sendiri yang sebenarnya tak punya keberanian. Mereka ketakutan dan justru ketakutan sebelum berbuat.
ketakutan untuk berbuat itu yang menyebabkan para Brahmana telah kehilangan kedudukannya selama 200 tahun ini. Apa sebabnya ketakutan Bapak Mahaguru? Bukankah itu juga pendapat sendiri? Dan apalah artinya mengetahui, berpendapat, kemudian takut padanya? Lihatlah, ini murid Bapak sudah bicara. Loh Gawe menunduk dengan mata tertutup, menikmati kefasihan muridnya dan buah daripada pelajaran yang diberikannya. Kata-kata itu turun naik, syarat dan kosong, melesat tinggi dan jauh menukik. Pada waktu Sang Hyang Mahadewa Batara Guru memenceritakan pengertian pada manusia, pada waktu itu hidup manusia dihidupannya, ya Bapak Mahaguru. Maka pengertian adalah hidup, hidup adalah dihidupi dan menghidupi. Cukup. Yang Loh Gawe membuka matanya. Kau masih sangat-sangat muda, hatimu berani dan mulutmu lebih berani lagi. Apakah kau sebagai akibat dari pengetahuan dan pendapatmu sanggup berbicara seperti itu juga di hadapan Sri Baginda? Dia yang terlalu tinggi di atas singgasana tidak pernah melihat telapak kakinya. Dia tak pernah ingat pada tubuhnya ada bagian yang bernama telapak kaki. Pendengarannya tidak untuk menangkap suara dewa, juga tidak suara segala yang di bawah telapak kaki. Ia hanya mendengarkan diri sendiri. Suara murid Bapak ini takkan sampai kepadanya. Untuknya yang paling tepat hanya dijolok.